Nah, silakan. Esensi dari kisah itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kepada iblis bahwa sebenarnya ketika Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam itu untuk melihat apakah iblis ini taat kepada Allah atas perintahnya atau tidak. Sehingga pada saat dia membangkang, tentu saja dia termasuk kategori ciptaan yang tidak menaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Baqarah itu juga dikatakan bahwa istakbara, ada kalimat istakbara di situ ya, yang artinya bukan hanya sombong kayak kiamat, tetapi dia itu juga ingin diakui. Jadi iblis itu selain menyombongkan diri, dia juga ingin diakui. Kayak kiamat ini sekarang. Yang selalu menggembar-gemborkan bahwa IQ saya lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya. Terus Ya, sudah. ya sudah, kok Ya, ini saya jadi ketika Allah itu menguji iblis, sedangkan di dalam ayat Al-Qur'an yang dikatakan itu qadim, ya tentu iblis tahu tentang isi Al-Qur'an. Hukum-hukum Allah, apalagi itu hukum dasar untuk tidak boleh sujud kepada selain Allah. Dalilnya di mana Pak Ustadz? Di dalam surat 13 ya, surah Ar-Ra'd ayat 15. Di situ dikatakan tidak boleh sujud kepada selain Allah. Nah, ketika kemudian dia itu disuruh sujud oleh Allah, dia taat. Kenapa? Karena dia mau sujudnya kepada Allah. Nah, gimana ceritanya kamu mengatakan yang dilakukan iblis itu salah? Sedangkan menurut Al-Quran yang dilakukan iblis itu benar. Dia nggak boleh sujud kepada manusia. Ya, saya sudah bahasakan tadi bahwa esensi dari kisah itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kepada hambanya apakah hamba ini taat kepada perintahnya atau tidak. Gitu loh. Ternyata taat atau tidak iblis berdasarkan Al-Quran? Tidak taat. Di mana dalilnya untuk boleh sujud kepada selain Allah? Kau bacalah Al-Baqarah 30 itu sampai 36 lah. Oh, di situ ada dalilnya boleh sujud kepada selain Allah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah 31 wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu. Kau sambil buka ini enggak? Saya bacakan. Kau sambil buka bacakan. Saya bacakan. Itu saya udah baca nih, nggak ada. Nah, sudah dapat tidak kata abawas? Ya, contoh kalau Anda saya suruh loncat ke jurang, mau nggak? Kalau Anda yang suruh enggak lah. Oh, nggak. Iya jelas. Kiamat itu siapa? Kalau saya adalah Allah, saya suruh Anda loncat ke jurang, mau? Kalau saya Allah, nggak mungkin kau itu Allah. Kalau saya adalah Allah, anggaplah saya Allah. Nggak mungkin. Ya udah, kalau Allah yang nyuruh Anda loncat ke jurang, Anda mau? Saya nggak ada kalau berbicara tentang Allah. Saya memang ekstrim dalam membahas ketuhanan. Ya udah. Kalau Allah yang nyuruh kamu lompat ke jurang, kamu mau? Maulah, kenapa tidak? Tapi Allah tidak mungkin seperti itu. Iya. Nah, inilah posisi iblis saat itu. Ketika dia itu disuruh sujud kepada manusia, dia itu di posisi yang dilema. Menurut Al-Quran tidak boleh sujud kepada selain Allah. Dia lebih memilih, ya ini hal yang sangat gambling. Iblis nggak kepikiran seperti Anda untuk kemudian menentang Al-Quran. Iblis hanya berpikir bagaimana caranya untuk mentaati Al-Quran. Makanya di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dikatakan oleh iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, makanya aku sesat. Itu kata iblis. Jadi iblis sendiri mengatakan Allah yang menyesatkan dia. Harusnya yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan ayat Al-Quran. Gak ada lah. Tetapi yang sesat siapa di sini?
Allah. Makanya ketika iblis menegakkan ajaran tauhid, bukanlah iblis di sini yang salah. Ya Pak ya. Jadi ajaran tauhid itu adalah